Welcome to Box Football Show. Hey, what's up? Itulah cara orang coping sama tim yang lagi kalah. Hah? Lu berusaha kan biar gak kelihatan kalah sedih gitu kan? Enggak, ya apa kan kemarin banyak yang ngata-ngatain La Liga, liga yang lebih baik daripada Premier League. Sekarang gantian kita lagi kalah La Liga. Oke. Ada yang menang La Liga juga kan? Atletico. Oh iya sih bener ya. Iya. Emang lawan siapa? Pengen gitu, pengen dibahas gitu ya. Nggak, tapi Bang Rossi diem aja nih karena nggak main dua-duanya. Libur Iya. ya. Dua Kemarin- Manchester lagi. Yes. Semalam kita ini ya datang ke eventnya Heineken. Oh, yeah. Fans have more friends. Yes. Wow. Seru-seru sama fans bola lain, ya kan, supporter bola lain. Pas gua ngajakin Naji tuh bilang kayak beneran seru nggak? Katanya. Seru nggak? Enggak kan lu bilang Seru nggak? kita nanti seru semalam seru. Dia ngechatnya kayak gini dong. Maksudnya Ji lu bisa ikut nggak? Kita main game Family 100 seru-seruan gitu. Seru beneran nggak? Lu bilang, takutnya nggak seru. Tapi Ternyata seru sih waktu ternyata pas seru. dia main lawan orang kan itu kan tipis-tipis kan skornya. Iya. Direbut-rebut kan poinnya. Seru banget seru. kemarin. Gue ada pertanyaan lebih penting. Apa itu? Waldo minum nggak? Kagak gua minum. Tapi nggak boleh direkam. Enggak gila, lu gak usah ngomong Enggak, tante. Nyokap gua pulang-pulang. Iya. Kan box box ada ngupload. Tapi kan ini ya pokoknya box box ada ngupload. Itu dipotong ya editan videonya. Coba akhir-akhir videonya kok gua kasih aja ini fullnya nih begini kata gua. Buset gua kagak minum Harusnya gua. nyokapnya Waldo punya alat yang kayak polisi Amerika tuh. Tahu nggak? Yang ditaruh secara itu. Lu minum nggak? Itu. Ngapain? Nafas ya, itu nafas. Gua pagi-pagi nyokap gua bilang kamu minum kayak gini. Nih mau cium nih mulutnya nih. Bau jigong katanya. Baru bau jigong. Tante kan nggak tahu abis ini ke Surabaya sama Medan. Nah, itu dia. Jadi kita akan hadir ke Surabaya dan Medan. Yuk, area-area Surabaya sama Horas Medan. Horas Medan. Are sama Horas tuh kayaknya beda. Gue gak tau gua. Padahal jujur gue ada keturunan Siantar bang. Iya sumpah Siantar gue. Center tuh. Nah, itu kan makanan ya. Kok Semen lu. apa itu Oreo? Gue Gorio. Udah Jadi jangan. Surabaya tanggal 10 ya. Iya, Di hari Surabaya Jumat tanggal 10. nanti sekitar malam nanti lihat aja di 9. sosial medianya Heineken ID yang di Box to Box Ya. dan juga Waldo karena dia emang suka update atau di ininya juga ada broadcast channel. Ada broadcast channel ya. Sekarang udah ada broadcast channel Ada ya? broadcast channel. Karena nggak semua akun bisa ya. Nggak semua akun nggak bisa bisa. broadcast channel tuh. Gak bisa Ya gila. kan? Bisa. Nggak semua. Gua nggak bisa dong. Beda Sumpah, lu belum ngecek. Bedanya Jerry namanya Arsenal Talk, mengidentifikasikan Iya. dirinya sebagai fans sebuah klub. Iya. Lo personal. Bener. Iya, Steril, stay Stella, loud. iya. Jadi orang Steril, suka karakter. steril. Dia nanya Brandingnya bang. personal. Dia nanya mending Broto Waldo apa nih namanya nih? Dia udah aneh. Atau Don ya. Don. Gak usah Oke, aneh. itu hari Jumat ya. Jadi kita Jumat. akan ada box to box akan ada di Surabaya tanggal 10 April Yes. dan di Medan tanggal 11 April. Ya, Jadi kalau kita event, terus Waldo mabok, paginya flight ke Medan. Gitu. Gak ada, Rencananya gitu. gila. Waldo nggak mau tidur, dia udah bilang sama gua. Gak ada. Soalnya flight jam 7, jadi kayak nggak sempet. Iya. Jadi nggak sempet. Jadi Itu ntar gua ini ya, jagain Do deh. ya. Lu punya ini ya story yang di hide dari nyokap lo ya, Do? Kagak ada juga. Buset dah. Tertekan, Udah gila. Kagak Ya, ada. mungkin juga Second Account Waldo dipakai untuk mengumpat karena kesel Madrid kalah dari Bayern. Iya. Mungkin, Iya. kan aja. Iyalah. Karena Bayern memang terlalu superior. Walaupun sebenarnya sih selisih cuma satu bisa. Cuma satu lah. bisa. Gue sih masih Madrid tuh, jujur aja. Tapi ini kemenangan pertama Bayern atas Madrid dalam 14 tahun Iya. dan kemenangan 90 menit pertama di Bernabeu dalam 25 tahun. Ya. Kenapa bisa terjadi, Dok? Dia emang udah waktunya kalah. Lu lihat ya, Lu lihat. protes gue bilang jatah seri ya. Lu lihat. Siapa yang ngomong jatah seri? Nggak, gue bilang asal jatah seri terus lu protes. Kok sekarang udah waktunya kalah? Kok ada kayak Udah gitu-gitunya? waktunya kalah. Gue gak bilang jatah kalah. Gue bilang emang udah waktunya kalah ya gimana? Ya, Emang- kenapa? Ya lo bro. Ya Allah, lu bayangin Bayern Munchen nih bang, nih gue jelasin dikit ya. Bayern Munchen nih, lini depan, buset, Harry Kane, Luis Diaz, Ollis, terus ditambah lagi sama Gnabry di center attack midfielder. Dan gue udah nontonin Bayern Munchen kan di League Phase itu dari awal kan, awal udah nontonin League Phase dari awal. Bayangin menit 70, gue pikir, oh akhirnya Kane keluar nih. Oh ternyata bukan Kane, Gnabry keluar. Masukin siapa? Jamal Musiala. Dimasukin Jamal Musiala. Left backnya diganti Alphonso Davies. Buset kata gue, buset. Nangis dalam tuh. dalam kata gue. Kedalaman skuadnya gila sih. Tapi kalau Musiala gua cadangan ya? Hah? Iya Musiala cadangan ya? Padahal kan dia baru Kan keluar. Iya, Musiala cedera. the bench masih punya peluru kayak gitu. Iya PSG, makanya. gila. Dan maksudnya gue pribadi kan sebenarnya jujur, gue ngomong di review gue kan, gue pribadi sebenarnya agak seneng. Maksudnya agak seneng tuh adalah pertama lu masih bisa nyetak gol 1, kedua ya ini nggak dibantai gitu loh, karena Munchen tuh ada 3
2-3 peluang tuh depan gawang tuh. Iya. Mereka kebingungan gitu. Ada satu momen di mana Luis Diaz sama Harry Kane atau apa gitu, kayak mereka dempetan. Di depannya si Hausen. Mereka kayak bingung. Lu aja yang nendang, lu aja pasti. Kayak apa sih? Gue jadi fans Bayern sih kesel gue. Terus ada satu momen yang Upamecano dapat bola tapi nendangnya nggak bener ya kan. Akhirnya dibolain clearance gitu. Jadi ya di samping memang Bayern punya banyak peluang, Madrid pun gue juga ngerasa punya banyak peluang. Iya. Tapi kita mesti ngomongin salah satu kiper menurut gue kalau misalnya ditanya top 3 goalkeeper lu siapa selama lu nonton bola, gue bakal bilang dari awal gue ngeliatnya itu Manuel Neuer, yang kedua David De Gea, yang ketiga Thibaut Courtois. Dan ini kemarin nih orang nunjukin 40 tahun bro, performance kayak gitu sih gila. Ya walaupun jujur kalau misalnya ada ngambil sisi dari Madridnya gue ya, emang tendangannya sih agak sedikit mengarah ke bagian-bagian badannya Manuel Neuer gitu. Tapi 40 tahun dengan refleks kayak gitu sih gila gitu loh. 40 tahun di Santiago Bernabeu dengan performance world class kayak gitu sih gila. Dan akhirnya gue jadi ngerasain, oh ini ya yang dirasain fans-fans lain kalau ketemu Courtois tuh begini ya ternyata gitu. Menurut gue sih Manuel Neuer tuh kan, kalau Waldo bilang bahwa Den Huijsen itu Messi-nya center back ya. Nggak, gue nanya satu lagi deh. Lu nyesel gak sih pernah ngomong gitu, Dok? Enggak, gue gak akan nyesel gue. Ya udah terjadilah udah. Kalau kata Ariel Peter Pan kan. Kalau menurut gue Manuel Neuer tuh Paulo Maldini penjaga gawang. Kalau ini udah lebih valid. back. Ini lebih valid menurut gue. Oke, ini Messi Karena udah center back teruji. tuh. Udah teruji gak sih? Kalau Hausen tuh masih jauh gitu. Kalau iya, maksud gue satu dia reliable, Iya. dengan usia yang udah kepala 4. Dia kan bahkan lebih tua beberapa bulan ya dari Kompany ya. Iya, benar. Iya. Lebih tua beberapa bulan dari Vincent Kompany. Jadi mungkin hubungannya itu lebih kayak kerabat kali, Iya. kayak rekan kerja gitu ketimbang pelatih sama pemain. Dia reliable di usia kepala 4, longevity-nya panjang walaupun pernah cedera. Dan yang menurut gue yang paling mirip itu juga adalah ada beberapa pemain yang mencoba untuk menggantikan dia tapi nggak bisa. Karena itu menurut gue kayak Paulo Maldini ketika ada Francesco Coco datang di bek kiri gitu. Francesco Coco akhirnya pensiun duluan gitu kan sebelum Maldini pensiun gitu. Jadi menurut gue itu cukup mirip. Dan gue pikir sih si Manuel Neuer ini kan salah satu prototype ball playing goalkeeper sama sweeper keeper di sepak bola modern ya. Dan dia itu selalu ngelihat ketika ditanya itu role model lo siapa, dia bilang Edwin van der Sar. Karena Edwin van der Sar ball playing goalkeeper di 90-an dan itu terbukti works di Ajax gitu. Dan makanya kemudian kalau ini sampai ke final, gue jadi ingat juga Van der Sar tuh pernah ke final 2011 di usia 40 tahun, 40 tahun. Gila, Walaupun itu. akhirnya kalah sama Barcelona kan 2011 itu. Iya, gitu. Tapi menurut gue ada paralel kemiripan itulah. Di usia yang udah kepala 4 tapi masih bisa perform dan jadi andalan gitu loh. Jadi gue pikir sih luar biasa. Makanya gue belum mungkin Thibaut Courtois juga, cuman spektrumnya Courtois sama Neuer tuh beda memang. Bisa ball playing masalahnya. Iya, Courtois tuh gak bisa. Nah, tapi dua-duanya tetap world class gitu World menurut class, gue. tetap Jadi world class. tapi dua spektrum berbeda gitu. Jadi Per kiper juga gak sih ya? Dia bisa beberapa Iya, kali peran itu. betul. Courtois gak bisa gak sih? Courtois gak bisa. Makanya lebih better Lunin dibanding Courtois tuh kalau ball bukan playing. better ya, mungkin lebih komplit. Lebih ya. lengkap. Agak atributnya lebih lengkap. Tapi bukan berarti Lunin kayak Ederson kayak Alisson, enggak itu masih jauh lah. Ederson, Alisson tuh udah ball playingnya di atas banget gitu. Dan mungkin kalau ada satu momen dikit ngedeskripsi Manuel Neuer tuh yang selalu gue ingat tuh adalah save tendangan Cristiano Ronaldo yang dimana Ronaldo nendang gebok kenceng volley, dia cuma begini doang bak gitu. Wah gila kata cuman gue. pakai Ini definisi tembok Jerman tuh dia gitu loh. Itu gila banget bro kata gue. itu gue nggak ngerti gimana dia latihan tangannya ya. Kan menurut gue forearm ini kan bagian lengan yang susah dilatih ya. Karena kalau lu misalkan iya maksudnya lu kalau latihan curl itu kan pasti bicep ya. Untuk ini tuh kadang-kadang lu mesti Ini latihan doang. lagi Kalau gitu, gini pergelangan lagi doang. gitu ya. Segala macam. Tapi itu tendangan Ronaldo kan kenceng ya. Wah Jangan lu gila pakai kata gue. ini, pakai forearm loh. Gue di situ langsung wah gila nih kiper apa sih kata gue gila. Yang melawan United juga itu yang tendangannya Smalling kalau nggak salah ya. Itu menurut gue kayak dia udah gini, udah mati langkah, tapi tangannya masih bisa gerak gini loh, bisa ngegerakin tangan gini. Itu menurut gue other level sih. Nah, yang menarik juga adalah gini. Sebenarnya sadar nggak sadar, banyak orang nggak terlalu mengapresiasi Vincent Kompany ya. Vincent Kompany karena ya dia main aja bagus di Bayern segala macam. Ini tipe-tipe ya kayak misalnya Zidane di Madrid waktu itu gitulah. Walaupun juara banyak tapi ya lu ketolong pemain lah, lu juga emang taktikalnya gimana segala macam gitu kan. Nah, ini adalah Haji.
Karena Kompany ini adalah legenda tim Iya. City. Gue sempat ke Etihad juga, ada patungnya juga bahkan berbeda dihormati di sana, bikin beberapa gelar juga. Dan sebagai pelatih, gue lihat dia ngepost apresiasi juga ke sosok Vincent Kompany ini. Lalu ngeliat bagaimana dia bisa membawa Bayern kayak gini ngalahin Madrid. Bukan hal mudah ngalahin Madrid berapa 14 tahun Iya. nggak bisa dikalahin, akhirnya bisa menang di kandang Madrid. Walaupun memang ya pemain Bayern ya kita tahu ya rapi, kohesif, clear idea, tapi kan ya pelatih juga berperan. Gimana lu ngeliat apakah ini benar-benar individual brilliance atau memang ada peran di sana? Sebenarnya kalau dibilang individual brilliance pasti ada dari beberapa pemain kan, dari kayak Olis, ada juga Luis Diaz. Walaupun Luis Diaz panasnya di babak pertama doang, babak kedua menurut gua menurun banget Luis Diaz dan juga Harry Kane-nya. Dan kalau lu lihat gol pertamanya itu gol yang sangat gue bilang Centurions banget, Centurions Manchester City. Iyalah, tetep lah gimana pun dia tuh part of Centurions di Manchester City kan. Yang sampai 100 poin ya. Iya, yang City 100 poin itu. Dan gua ngeliat Kompany ini emang satu-satunya yang cocok gantiin Pep Guardiola sih. Ketimbang Maresca ya. Ketimbang Maresca karena dia kalau menurut gua dia kan diseganin juga kan di Etihad sama staff dan lain-lain. Sedangkan kalau Enzo Maresca gua nggak yakin bakal menjadi the loudest voice in the room gitu dibanding Vincent Kompany yang Menarik. menurut gua emang udah ada sisi kaptennya di Manchester City. Kompany lagi kan biasa nguasain tuh dia. Iya, Kompany. Tapi dia datang dari Kongo yang dijajah oleh Belgia. Bener. Dia kan ngomong sendiri tuh. Ya lu jangan berhenti lah. Gue tuh imigran dari Kongo yang yang dijajah negaranya gitu. Makanya gue bisa make apa kayak sekarang gitu. Dan dia juga ini kan maksudnya lumayan bersuara juga kemarin terkait soal ini soal apa. Iya, Jadi maksudnya dia betul. punya itu tuh dalam dirinya gitu kan. Dan apalagi ya pergerakan tanpa bolanya tuh kayak Vincent Kompany tuh ternyata jago banget manfaatin space kecil kayak Iya, Pep Guardiola yang kayak Pep Guardiola tuh kan pinter banget kan ngebaca space kan. Kalau lu ninggalin ruang ini dia bakal ngebaca tuh. Nah Vincent Kompany itu juga sama banget. Yang paling penting adalah pergerakan tanpa bola pemain Munchen tuh gila tuh ya. Gila banget. Itu yang dipentingin menurut gue ya. Dan itu kan pernah terjadi juga kan. Trisula mematikan di Manchester City ada Sterling, Aguero, Sané. Dan itu kayaknya kenapa dia ngebet banget pengen punya winger yang kenceng kayak Sterling, kayak Sané dan juga striker yang mematikan kayak Harry Kane yang dijadiin kayak Aguero gitu sih menurut gue. Dan bener kalau misalkan dia ke City pun skuadnya tuh udah cukup buat iya. memainkan sistemnya dia sebenarnya Iya. gitu kan. Sebenarnya gue merasa gini sih, kalau kita ngomongin pelatih ya, memang ada pelatih yang sangat filosofis gitu ya, taktiko gitu ya, bener-bener kayak ide gue tuh jelas, pokoknya gini, Betul. gue tuh pengen pemain ngikutin dengan taktik atau sistem yang udah gue punya. Emang inilah DNA gue gitu ibaratnya. Bahkan gue transfer juga harus mengikuti pemain yang bisa fit in sama sistem gue gitu. Cuma ada sisi lain pelatih yang memang dia tuh secara taktikal atau filosofi mungkin nggak terlalu terkenal karena itu, tapi dia bisa meng-unlock pemain. Itu Gitu. Ferguson salah satunya. Ferguson salah satunya gitu. Gue rasa juga Kompany oke, kita tahu Bayern punya individual brilliance terutama dari serang yang gila. Tapi kan belum tentu semua pelatih bisa berhasil gitu. Kita nggak bisa mendiskreditkan kemampuan Kompany untuk bisa menghandle Harry Kane, menghandle Luis Diaz, menghandle siapa lagi? Gnabry sama satu lagi Olis. ya Olis gitu maksudnya. Ini kan juga pemain-pemain yang udah punya piala gitu. Bahkan Olis FA ya ada ya. Kayaknya kan Ya, Palace ya. ada beberapa pemain Arsenal nggak punya kan itu. Jadi bahkan cuma ini Gabriel sama Saka doang. Jadi maksudnya ini nggak bisa kita kesampingkan sih dari Betul. Kompany gitu. We need to talk more about him. Jadi sebenarnya penunjukan Kompany di Bayern itu sendiri kan menarik ya. Dia bukan pilihan pertamanya Bayern kan. Dia tuh kalau menurut Spieltag itu 8 apa 9 ya. Pilihan ke-8 atau 9 gitu. Burnley ya tadinya. Burnley dan dia dan orang-orang narasinya adalah kok bisa pelatih yang degradasi bareng Burnley di hire sama Bayern dan dia pilihan ke-8 atau ke-9 juga gitu. Tapi ya di situ gue melihat bahwa pada akhirnya result itu gak selalu mencerminkan gaya bermain si pelatih gitu. Karena bisa jadi para petinggi Bayern yang ngeliat adalah ide permainannya menarik. Kalau misalkan di Burnley gak bekerja mungkin karena ada faktor ABCD. Tapi kalau itu di kita, di Bayern gitu ya, ini bisa bekerja gitu. Dan itu terbukti. 2 musim terakhir menurut gue Bayern adalah salah satu tim paling agresif di Eropa gitu. Tadi Jerry bilang bahwa taktiko banget atau individual banget. Sebenarnya taktik itu kan bukan ini ya, bukan perkara kutub ya, kayak spektrum aja sebenarnya. Pelatih yang ngasih kebebasan lebih kan sebenarnya ada taktiknya juga gitu. Cuma bedanya cuma ngasih kebebasan lebih aja ke Adaptif, pemain gitu kan. Ada juga yang rigid gitu, yang terlalu posisional gitu. Bahkan Pep Guardiola tadinya rigid, sekarang udah lebih ngasih kebebasan lebih ke pemain gitu. Jadi Paling narik Cherky doang kalau dia udah mulai aksi-aksi gitu kan. Jadi sebenarnya karena udah sangat cair lah berbicara soal taktik gitu. Tapi yang menarik buat gua dan ini mungkin agak membedakan sama Real Madrid ya. Dan ini menurut gua kenapa kemudian Real Madrid
kalah gitu. Buat gue adalah Bayernnya company itu bisa menemukan balance antara posisional yang rigid, yang kaku, dengan memberikan kebebasan buat pemain. Yeah. Itu seimbang. Mungkin ketika Real Madrid nge-hire Xabi Alonso tujuannya seperti itu. Yeah. Cuman pada akhirnya Xabi Alonso tidak bisa meyakinkan pemain dan gak bisa menghandle Yeah, pemain. Ya betul. itu ada kesalahan dia juga gitu. Cuman menurut gue kalau Real Madrid ingin menang di Eropa, apalagi sekarang ada tim-tim kayak PSG, kayak Bayern yang menurut gua itu punya taktik yang kompleks dan cukup rigid, Ya. tapi ngasih kebebasan ke pemain pemain. juga, jadi balance-nya bagus. Itu dua tim yang cukup gua susah buat ditaklukkan kalau punya balance kayak gitu. Iya. Salah satu tim yang menurut gua lagi menuju ke sana itu Manchester City, berusaha kayak gitu Iya. kan sebenarnya gitu. Nah, Real Madrid punya kebebasan, tapi secara rigidity taktiknya Nggak ada. itu balance-nya belum ada gitu. Jadi menurut gua kalau mau nyari pelatih lagi, gue gak tahu apakah Arbeloa bakal dipertahankan atau enggak. Tapi kalau misalkan enggak gitu ya, lu nyari pelatih yang satu yang bisa ngasih kebebasan, tapi juga bisa ngasih struktur yang bagus ke timnya gitu. Tapi fun fact ya, dua tim yang lu sebutin barusan, bahkan City itu mereka tuh punya satu pemain yang bisa ngontrol lini tengah. Betul. Dan itu yang gak dimiliki Madrid menurut Betul. gua. Ini gigi siapa sih, Rodri? Iya sih, City mungkin Rodri ya kan. Iya. Kadang ada Ada dia dibantu Bernardo. sama Bernardo kan, at least gitu kan. Terus habis itu PSG Vitinha ya kan. Terus habis itu di Bayern Munchen sorry. Kimmich. Joshua Kimmich gitu. Jadi di Madrid itu nggak ada sosoknya. Dan kemarin memang kalau gue lihat sih si Arda Güler nih di bawah Arbeloa udah lebih sering dimainin jadi pemain deep banget, dan dari kemarin sih mainnya bagus. Cuman ya it takes time lah, it takes Iya, time iya, dan setuju. untuk berada di level yang dimana lu jadi salah satu pemain paling tumpuan untuk bisa mengontrol di tengah di skuad Madrid yang dimana pemainnya liar banget, tuh butuh form yang lebih form kayak Toni Kroos gitu. Ya itu Makanya kan kalau misalkan lu main FM tuh creativity atau kebebasan Iya. dimentokin sampai pol tuh biasanya gitu kan. Ya gitu. Makanya kemudian menurut gua senang lihat PSG ngeliat Bayern tuh gua senang. Mereka punya struktur yang rapi, tapi di satu sisi lu nggak mematikan kreativitas kayak Ya. pemain-pemain kayak Ya, Kvara, ya, bener. kayak Olis gitu loh. Jadi ya itu. Even ya Individual makanya gua brilliance-nya liat masih ada. City juga kayak gini nih kayaknya udah gitu. mulai kayak gitu Iya, kan. gitu. Kayak Pep Guardiola kan sebenarnya saklek sama pergerakan jangan lebih dari ini. Sekarang Iya, tuh udah mulai udah bisa. dibebasin gitu, kayak Ryan Cherky itu nggak bakal keluar potensinya kalau Guardiola masih Benar, yang muda. benar. Benar, Kenapa iya. kok lu gak suka sama Ryan Cherky? Ya ada nggak fans yang suka cara Cherky? Gue nanya Kagetin dong, aja. kagetin dong. Hah? Kagetin. Kaget. Sebel banget itu. Paling sebel gue. Gue udah biasa ngelihat orang juggling gitu udah biasa gue. Maksudnya kan banyak kan di bola kan. Nani kan Atau pernah. Busquets tuh ada gininya loh. Ada Iya, ngintip iya, iya. doang. Dia dengan sadar. Ke fans Arsenal lagi ya. Terlalu kaget Maksudnya gitu. ada hah? Lu pikirkan dong fans Arsenal yang latah. Iya. Kalau latah gimana dia? Ya kan? Itulah Anda harus melihat Draymond Green di NBA seperti itu, Draymond Green ya. Terus ngerti NBA deh. Dia ngajar lu NBA masalahnya itu. Gue mau saingan sama dia nih di NBA. NBA B-nya Brotovaldo bang. Enggak ada hubungannya gila. Cuma gini, sebagai fans Madrid ya, lo ngeliat ini sebenarnya kan ada lifeline yang coba disambung oleh Kylian Mbappe. Ada nyawa, ada harapan sebelum nanti malah dibantai 3-0 ya. Iya, Gitu iya, mungkin. Gila. Apalagi di kandangnya Bayern gitu. Ada harapan di sana. Tapi lu kan tahu gini, kalau kita ngomongin kedalaman squad sebenarnya kan apa ya, mewah ya sebenarnya sama-sama bintang lah, ya harus diakuin Madrid, walaupun tadi lu bilang arketipe yang ngontrol mungkin nggak kayak Bayern mungkin misalnya, tapi kan sebenarnya ada banyak pemain yang bisa mengubah pertandingan sebenarnya lo, potensi ya, kita ngomong potensi. Apakah justru masalahnya di Arbeloa-nya, company-nya? Maksudnya Enggak. adjustment, karena ini game of adjustment juga loh beberapa Iya, kali. setuju gue tuh kalau itu. Dok. Tapi kalau menurut gua yang dilakuin Madrid di leg pertama kemarin, mereka bilang gila lu main di kandang ngapain bertahan sih? Enggak bro, lu salah. Kalau lu main terbuka kelar itu. Kelar. Itu lu main bertahan aja. Munchen masih bisa nyetak 2 gol dan banyak menjanjikan peluang ya kan. Apalagi kalau lu main terbuka udah kelar banget gitu. Tapi menurut Walaupun gua kolektif dok, maksudnya walaupun kolektif ya, maksudnya kayak soal garis pertahanan yang nggak sinkron, soal struktural defense gitu. Ini kan kolektif, bukan individual error gitu yang terjadi kemarin ya sebenarnya. Iya dan maksudnya ya ini kan tergambarkan bagaimana kalau misalnya ya Madrid dari musim ini kan selalu lah pairing backnya nih selalu nggak nemu mana yang paling cocok gitu. Hausen Rudiger kah, kadang Asensio sama Hausen, nanti tiba-tiba si Rudiger sama ini, karena bolak-balik cedera mulu center back pairing ya, beda dengan Arsenal yang dimana oke, ya udah nih at least mereka udah tahu pakemnya Saliba sama si Gabriel gitu, even dia cedera oke, ya udah pakemnya udah ada si ini gitu. Tapi ini selalu mereka kadang si Hausen udah bagus, tiba-tiba nanti cedera, Rudiger yang masuk, Rudiger main bagus sama si Asensio nya cedera, ya pokoknya selalu kayak gitu. Kemarin aja si Hausen diganti
diganti mungkin satu hal perihal karena Arbeloa takut kalau misalnya Hausen kartu kuning dia miss next match di leg kedua. Soalnya Tchouaméni miss di leg kedua. Nah, masalah dong tuh. Diganti sama Militex. Masalah dong tuh. Tchouaméni absen. Bentar, kita ngomongin back dulu. Diganti sama Militex. Militao ya, buat yang nggak tahu. Militex. Diganti sama Militex. Baksa dia emang Dan dengan menurut baju. gue Militex sebenarnya bagus banget kemarin gitu kan. Jadi makanya udah banyak yang bilang udah next match-nya tuh jangan Hausen deh, udah mendingan Militex sama si Rudiger. Udah gitu. Nama orang diubah gila, gue bilang nyokapnya ya. Militex suka dia dipanggil Militex. Terus soal Tchouaméni, jujur menurut gua kan orang yang paling sering ngekritik dia. Tapi memang kalau dalam kombinasi Jurnalis. kombinasi midfieldernya Madrid sekarang nih ada Pitarch, ada Guler, ada Tchouaméni sama Valverde. Ini berempat bekerja, works lah. Gue suka gitu. Tchouaméni karena ya udah lu cuma stay di zone, lu fokus aja intercept bola dan lain-lain gitu. Ini orang hilang, jujur gue belum pernah ngeliat kalau formasi 4 ini tanpa Tchouaméni. Mungkin bisa dicoba adalah pada saat Madrid nanti lawan, gue lupa lagi di La Liga. Pokoknya di La Liga, Madrid di La Liga bisa dicoba mungkin. Girona. Girona. Wah mati lo. Enggak, udah nggak sejago itu ya Girona. Peringkat berapa Girona? Ya elah peringkat 17 aja kalah udah. Jago do Girona do. Iya udah. Ya tapi Iya Michel. tapi Michel. ya pelatihnya masih Michel dulu. Backnya Michel. Vitor Reis, backnya City tuh. Victor. Michel siapa Tapi ya tuh? itu lah maksud gua. Kemarin gue telepon, sorry gue potong. Kemarin gue telepon Mahari. Terus gue speaker biar ngomong sama Waldo juga. Terus Waldo masih sama itu. Siapa yang Kristen? Hah, siapa? Gitu kan. Terus kayak Michel gitu. Enggak bukan itu bercanda box to box gitu. Gila dianggap serius orang. Orang dianggap serius. Nyokap gue sampai nanya itu Michel siapa sih? Kagak. Ada bukan anak PH ya? Anak PH. Bukan anak PH. Itu gue temenan ngobrol. Si Mahari Kagak tadi yang ada namanya situ. Kristen nih, Michel pastilah. Kagak ada orang itu gue Enggak itu ngobrol. gosip-gosip lo sering ke PH tuh bener. Kagak ada. PH juga apa ya? Sorry gue potong lanjut. Iya, tapi pokoknya intinya Tante dia ke PH tante. intinya apa yang dilakukan Arbeloa menurut gue udah benar. Dan maksudnya fans Madrid juga nggak ada yang berekspektasi lebih kan sama Arbeloa. Di match ini juga ya semua fans mungkin ada beberapa ya. Tapi kalau gue pribadi ya nggak ada yang ekspektasi kalau misalnya bahkan nggak ada yang ekspektasi bisa nyetak 1 gol gitu loh. Tapi memang tujuannya adalah semaksimal mungkin di leg pertama karena gue pribadi nggak yakin leg kedua bakal terjadi something miracle. Remontada nggak ada. The only thing yang bisa Madrid lakuin di leg kedua adalah ngelakuin exactly performance kayak Cristiano Ronaldo, Ramos lawan Munchen 4-0. Udah itu doang. Jadi, Karena menurut gua individual? that's impossible. Impossible menurut lo untuk remontada ini? Susah bang, Oke, karena nggak lo ada gimana sebagai fan City yang kenyang banget lawan Madrid? Iya. Tapi I'm happy to be wrong ya. Pastilah. Bro, lawan Munchen leg kedua di Allianz lu menang. Iya. Dan ini ke finalis loh. Ini Oke. finalis UEFA Champions League menurut gua. Oke, menurut lo gimana? Mungkin remontada. Siapa tahu ada Bisa, Valverde Bang. happen? Iya beneran, itu kan gak menutup kemungkinan kan. Kalau Madrid tuh emang mentalitasnya di UCL, gue udah ngerasain berapa kali dong gitu dapat comeback sama Madrid dan lain-lain. Dan ini kan bukan yang udah nggak ada Joselu lagi ya. Kalau ada Joselu kan lawan Munchen juga. ada aneh-aneh tuh. Iya bisa tuh. Tiba-tiba Neuer yang kemarin Gonzalo tampil Garcia kali bisa Iya. aja kan tiba-tiba. kita nggak tahu tadi siapa Pitak main jago. Pitarci. Pitar, iya Bukan bener Pitar, sih. gila. Namanya aja udah aneh, Dok. Enggak dia Nggak, ngotot jago Pitarci dia. namanya Pitarci. Pitarci dia, Pitarci. protes. Ngotot. Nggak, tapi menurut gua mentalitas Madrid tuh masih ada 2-1. Masih. Nggak ada yang nggak Masih mungkin gitu. Gue tapi setuju. Maksudnya ini 2-1 sih. Maksudnya yang paling bisa dilakuin Madrid sekarang adalah ya satu hal at least tetap main kayak leg pertama, tapi ya satu hal yang harus dilakuin, klinis aja udah di depan klinis Setuju, gitu. setuju. Kylian Karena- Mbappe, Vinicius dari kemarin banyak banget peluangnya di depan gitu loh. Karena Oke. salah satu lini yang bisa diekspos dari Bayern Munchen adalah duet center back-nya Tah sama Upamecano. Salah satunya yang paling sloppy itu Upamecano dari match kemarin juga kita Dari match bisa kemarin. ngelihat itu Upamecano. Gue ngeliat Company marah banget karena dia juga back, tapi kayaknya ngelihat Upamecano kemarin sih itu leg kedua sih kalau masih kayak gitu. Tapi Vini penalti nggak tuh? Vini enggak lah kalau itu. Kalau Itu Olis penalti. kalau kata orang itu soft. Balik lagi makanya perspektif wasit kan. Perspektif wasit bilangnya enggak. Ya udah enggak apa-apa. Oke, nggak protes ya, lo nggak bersoal itu ya? Tapi kalau Olis mah karena penalti gini, itu. karena gini. Kalau Olis. Oke. Gua tuh Nggak jarang handball ya, banget. Olis nggak handball ya? Gua tuh jarang banget ngebahas wasit. Ini pasti banyak yang bilang kenapa jarang banget bahas wasit di podcast apa. Karena menurut gua pribadi, selama itu interpretasi wasit, lu mau debat sampai kapanpun nggak bisa karena Iya. itu POV dia gitu loh. Oke. Kecuali kalau lu
kecuali mungkin someday udah ada tuh yang namanya challenge gitu kayak di futsal. Kita kemarin di Asian Cup ada kan futsal tuh si Coach Soto nge-challenge gini, tolong dicek VAR dong gitu-gitu, baru basket kita ya. bisa ngomongin gitu. Tenis, ya, Oke, gitu. kalau selisih 1 masih mungkin. Nah, yang selisih 2 nih, Ros. Apalagi di kandang lawan juga menang ini ya. Atletico ada head coach dari Waldo juga yang berhasil ya. Kalau dia tuh head coach-nya ada 2 sekarang. Satu lagi Barcelona, Jerry Arvino. Oh iya. Bukan Arsenal ya? Bukan Bukan Jerry Arsenal, Arvino. bukan Arsenal. Buset, di video gue ada mention dari dia. Iya. Aneh. Head coach-nya Bukan Jerry Arsenal ya Arvino. guys, ingat gue cuma Jerry Arvino doang gue. Gue Dia fans kayak Arsenal lain tahu gak ada semua jadwal masalah. gue nih orang ini. Kurang ngajar. Oke, Atletico menang lawan Barcelona. Yang mana sebenarnya ya ini apa ya, bukan gini, kita kalau ngomongin misalnya PSG Liverpool gitu ya, mungkin nanti di episode selanjutnya mungkin ada lebih dominasi dari PSG juga gitu kan, dari segala permainan. Iya, iya. Ada inferiority juga yang dilakuin sama Liverpool bahkan fansnya sebelum mulai pertandingan. Iya. Di game ini kan sebenarnya enggak. Yang mana Barcelona juga ada inisiasi serangan demi serangan, bahkan Rashford punya peluang di Betul, menit ketiga. betul. Tapi 2-0 ini kalau main agregat sangat merugikan. Sangat merugikan, dan menurut gue sih sebenarnya kayak Lamine Yamal tuh abis pertandingan sampai jongkok itu kayak capek Capek banget. gue mau ngapain lagi ya gitu dalam konteks pertandingan tersebut gitu. Dan gue pikir sebenarnya bukan Barcelonanya yang tampil jelek, tapi Atletico-nya yang berhasil memanfaatkan momen dalam pertandingan. Iya. Oke. Kalau buat gue ya gitu, karena ada beberapa momen yang harusnya yang gue sebel banget, yang tadi gue komentarin tuh, ini harusnya ini Rashford di Man United nih yang udah dapat umpan Iya, terobosan 1v1, cakep 1v1. banget sama dari Yamal, terus kemudian dia gocek ke kiri, terus kemudian bolanya malah out gitu kan. Nyamping tipis lah di sebelah gawang. Momen-momen kayak gitu yang menurut gue Atletico tuh lebih baik gitu. Ya lu bayangin itu tendangan, oke lah kartu merah si Pau Kubarsi, tapi bukan penalti, itu tendangan bebas dan itu bisa manfaatin gitu loh. Ya. Lewat si Alvarez gitu. Jadi hal-hal kayak gitu yang menurut gue kurang dari Barcelona. Jadi terlepas 2-0, sebenarnya kalau Barcelona mainnya kayak gitu di kandangnya Atletico masih punya kans. Oke. Kalau buat gue ya. Iya, dan ini kemenangan pertama di Camp Nou ya dalam 20 tahun bagi Betul. Atleti, menang 2-0 di mana banyak orang bilang ini second leg, first legnya kemarin di La Liga. Dan ternyata memang yang berpengaruh dari match up antara kedua ini adalah kartu merah. Ya. Di laga sebelumnya juga Ya. kartu merah si siapa Nicolas Nicolas Gonzalez. Sekarang ini kayaknya mainnya hati-hati gitu ya, sampai ada rangkaian kejadian. Awalnya dari umpan Alvarez, terus ada foul Kubarsi, kartu merah, abis itu free kick dari Alvarez yang gue rasa Najee juga ada sisi kangennya lah sebagai fans City yang Gila, ini. gimana lo ngelihat ini momentum itu ya, apa sequence yang bisa dibilang mengubah pertandingan? Iyalah, kayak misalnya itu kan udah jelas kartu merah ya, walaupun ada yang bilang kartu kuning, enggak, itu dokso men. Udah jelas itu merah doh ya. Denial of Dan- goal scoring opportunity. Iya, Denying. dan Denying ya benar. denying. Dan itu kartu merahnya yang lawan Barcelona yang pertama, yang itu kemarin siapa tuh yang Nicolas direvisi tuh? Gonzalez. Enggak, yang direvisi. Apa? Yang direvisi. Gerard Oh, Martin. si Gerard Martin. Nah, ini langsung dibalasnya di sini nih. Kalau kata orang-orang Oh, kalau kata orang-orang ya. enggak, kalau kata orang-orang bukan itu. Kalau kata orang-orang, Barca kaget ketemu wasit adil. Iya, iya. Ini bukan fans Madrid ya. Barca kaget. Banyak loh. Barca Rame. kaget. Nah, itu tuh. Ini fans Barca yang mana? TikToknya yang mana? Ada nama lucu lagi gak? Sumpah kemarin ada nama lucu. Boleh gak ya? Jangan. Mau bahas fans Barcelona yang mana emang? Enggak, bukan, gila. Pokoknya username lucu gitu kan. Username lucu. Kemarin ada Arsenal, kasih tahu Rocky apa? Rocky Gunnar. Rocky Gunners. Kata lucu gua, apa Rocky maksudnya? Gunners. Rocky Gerung jadi Rocky Gunners, bro. Anjir, Rocky kata gua, Rooster, enak tuh gila. Rocky Rooster. Dan emang Alvarez kan emang spesialis free kick kan. Kata Iya. Waldo juga Oh, terakhir iya. kali dia ngelihat free kick bagus di Camp Nou tuh free kicknya Messi doang. Messi. Dan ini emang free kicknya emang bagus banget sih. Sebentar. Maksudnya Messi golin lawan orang pada saat masih berseragam Barcelona. Iya, terakhir kali Free dia kick nonton. bagus lawan Madrid kan dia bilang. Dia bilang Messi terakhir. Free kick. Oh. Gak, dia bilang bola Madrid, gue bilang di Camp Nou. Oh, di Camp Nou. Di Camp Nou. Mau plesetin gue, mau ngejatuhin gue, emang gitu. Don't fall, gue. Iya, lanjut. Dan Enggak, Alvarez head watch dia juga tuh. Iya, oke. Declan ada dia pas live sendawa sama ngupil. Ada rekaman di gua. Gue live sendawa, ngupil apa gue. Jadi gini guys, gini. Oh, gitu. Enggak sopan Nggak sopan maksud gua. itu Iya, udah ada culture yang Tapi ada kalian di- nonton kan? Mereka juga gak kecium baunya ya. Iya, dan ternyata emang Alvarez Etika, masih apa ya? Dan Alvarez dikasih kebebasan banget sama Simeone kan di Atletico, nggak kayak di Manchester City yang kadang ditaruh. Iya, jadi menurut gua Iya, Alvarez iya, nih iya. emang pembelian yang cocok banget sama sama si Simeone ini, pemain yang dia mau. Ya oke lah, Atletico pernah ngasih Aguero, sekarang gantian lah. Oh iya, Jadi kasih benar, Alvarez. benar. Kayak gitu. Iya. Ya Jadi juara dulu dong tapi.
Apa? Ya juara dulu dong harusnya Iya ya. harus juara dulu, kan udah juara kemarin. Treble, Oh, Alvarez iya. treble, Piala Dunia, bisa cabut. Berarti kan ya Alvarez tinggal jadi juaranya di Atleti aja. Nah iya ini udah saatnya La nih, Liga ya. final nanti. Kalah Lawan Arsenal Arsenal. dikalahin. Shit nih orang. Iya. Jangan. Tapi gini ya menarik ya karena sebenarnya Alvarez kan kita bisa bilang setengah musim awal ya nggak terlalu kelihatan kan. Enggak Maksudnya dibanding sekarang ya. Sejak 4-0 itulah dilihat banget. Dia tuh ternyata waktu pas dari yang lawan Madrid dibantai yang pertama tuh. 5-2 itu. Terus kan banyak berita-berita Alvarez. Ternyata tuh orang pas udah Alvarez kok udah nggak ngegolin lagi. Pas dilihat ternyata gol-gol kemarin tuh kebanyakan penalti kebanyakan dari dia. Tapi emang tetap ini orang jadi salah satu clutch player Atletico juga gitu. Iya, maksudnya kan yang 4-0 Barcelona ya, itu Copa kan? Oh ini yang 4-0 Barcelona Copa, iya. Iya kan, first leg terus 5-2. Itu maksudnya sebelum itu gue nggak denger banyak orang ngomongin Alvarez soalnya. Iya, Sini tuh karena makin mulai- gila. paling gila. Gitu. Dan juga kita tahu gini ya, gue merasa Atleti ini atau Simeone banyak di label gitu loh. Lo mainnya rusuh, mainnya defense gitu kan. Iya, Tapi kalau iya. nonton it's not that Enggak defending gitu. sebenarnya lo Benar, sekarang. benar, Ada benar. apa Giuliano juga sekarang, Alvarez juga kita tahu flashy-nya kayak apa. Jadi Atleti lebih menarik sih untuk ditonton gue rasa. Setuju. Lebih balance ketimbang yang gue inget banget zaman dulu mereka punya Thomas Partey. Kalau misalkan udah mentok masukin Thomas Partey terus kemudian nyerang dari nerobos tengah gitu. Itu sekarang lebih diverse lah cara mainnya si Atleti, dan golnya si Sorloth itu kan lo bilang Gyökeres banget ya. Itu cukup stylish ya. Iya Gyökeres banget kan itu. Cutting, Crossing. pakai Iya. badan gede, pantulin. Gitu, bola dipantulin ke bawah itu ya. Sebenarnya technicality-nya itu yang sebenarnya lu bilang itu Iya, kayak physical Gyökeres presence sih. ya, Physical gitu. presence di kotak penalti gitu. Dan sebenarnya ya menurut gua dan gua mungkin juga harus garis bawain Antoine Griezmann tuh makin kesini makin matang ya, makin lebih Gila dia. dewasa gitu. Dan Dia sorry gue potong maaf banget. Dan ini jadi musim terakhirnya dia di Atletico. Siapa? Griezmann. Dia udah mutusin cabut dari Atletico. Ke Belum tahu. Orlando Orlando Pirates. Oh USA. Orlando Orlando Pirates, City. Orlando City. Orlando Yang City. ini yang April Mop bilang katanya rumput mau diganti ungu. Emang Ada konten April Mop. ada. Orlando Amerika kan? Iya. Katanya mau diganti ungu Iya. rumputnya. Ya, menurut gue sih sebenarnya kan Griezmann tuh kan salah satu pemain bola yang punya ini ya ketertarikan terhadap dunia basket dan NBA juga ya. Iya pas banget. Mungkin ketika dia dulu masih muda itu dia lebih kayak small forward. Oh iya. Makin kesini tuh makin kayak point guard sebenarnya. benar, Lebih benar. ngelihat gimana caranya gue memanfaatkan pemain-pemain di sekeliling gue gitu. Dan itu LeBron? menurut gue itu poin-poinnya di situ. Antoine Griezmann di Atletico belakangan ini gitu. Iya, dan maksudnya gue mau nambahin aja, maksudnya waktu kemarin Atletico di leg pertama kalah sama Barcelona itu yang di La Liga, ini kan di leg kedua, gue udah bilang, ya emang sih gue ngelihat Atletico ada serangannya, tapi serangannya tuh nggak semulus dan nggak semengerikan itu pada saat mereka udah mulai masukin Alvarez, Lookman. Nah ini emang udah disiapin sama Simeone ternyata. Iya. Plus left backnya udah bukan Nicolas Gonzalez yang dimana winger, ini adalah Ruggeri gitu. Bahkan dia ngasih 1 assist ke Sorloth gitu. Jadi emang ini emang udah disiapin sama Simeone itu emang untuk UEFA Champions League, karena mungkin Simeone udah ngerasa gue mesti all out nih di Camp Nou gitu, karena di leg kedua di kandang Wanda Metropolitano mungkin bisa jadi beda cerita gitu loh. Iya. Iya, dan kalau lu kemarin ngelakuin head watch ya, seperti yang lu sering bilang kan, dia nggak apa-apa siapapun juara kecuali itu tim Iya, itu ya kan. iya. Nah, tapi gue mau nanya ke lu justru nih Iya, soal Hansi Flick. Iya. Kehilangan satu pemain, ya tetap ada keberanian ya, tetap ada agresivitas dari Barcelona juga untuk tetap menyerang gitu kan, dan ya mencoba nyimbangin pragmatis dengan 4-4-1 dia mainnya kalau tanpa bola gitu. Gimana lu ngelihat secara taktikal Hansi Flick merespon kartu merah ini? Iya, kalau si Hansi Flick itu kan kalau nggak salah dia tuh ngerespon kartu merah itu kalau nggak salah dia ngegantiin si Pedri ya. Dia Pedri itu diganti sama gue lupa lagi Araujo atau Gavi gitu, karena emang butuh satu sosok defensif juga kan dan bisa benangin duel di lini tengah gitu. Tapi memang ya ini sekarang lagi banyak yang kritik, gila ya Hansi Flick ini masih keras kepala banget. Tapi menurut gua dan sampai udah ada tagar-tagar di mana yang gue lihat ya, tapi di sosmed gue tagarnya ada yang bilang Hansi Flick out gitu. Menurut gue sih enggak lagi, jangan out menurut gue, karena apa yang dia lakuin buat Barcelona dengan squad yang bisa dibilang pemain-pemain muda dan juga dari pemain La Masia yang bisa bikin Barcelona jadi salah satu One of the best ya. one of the best tim dengan ofensif terbaik. Iya, itu setuju. itu gila sih gitu loh. Jadi ya kita semua tahu lah, kita semua tahu Hansi Flick keras kepala dengan high defensive line-nya, tapi ya mau gimana gitu, itu taktikalnya dia untuk bisa nyetak gol. Karena yang dilakuin Atletico
itu adalah gimana caranya gue nyetak gol duluan. Karena kalau misalnya udah nyetak gol duluan, pasti Barcelona bakal tetap stick with defensive line. Atletico ngelakuin hal yang sama. Ya mau gimana gitu, Hansi Flick bakal terus kayak gitu. Kubarsi kartu merah. Gue sih ngerasa di leg kedua nanti yang jadi center back-nya pasti si Eric Garcia jadi center back. Kayaknya double pivotnya Pedri dan Frankie De Jong. Kayaknya De Jong udah bisa main setahu gue. Atau ya siapa ya, si Casado tuh cedera ya? Itu Eric Garcia Casado masih ada. Iya, Eric Garcia City. Tapi ya justru ini emang big loss banget, apalagi kan Pau Kubarsi yang kita semua tahu dia tuh salah satu yang pemain yang paling eksepsional di defensive line Barcelona gitu Yang kan. lebih bagus dari Hausen ya. Beda style. Karena beda style. Tapi ya gue akuin oke lah. Walaupun kartu merah banyakan Kubarsi, tapi karena defensive line, Berarti kalau misalnya Hausen Hausen Messi juga ada kartu merah, udah nggak usah lebay. Enggak, kalau misalnya Hausen Messi-nya center back, Kubarsi apa ya, Dok? Back Spanyol. Back Spanyol. Orang gila. Jadi Eric Garcia ya. Enggak, tapi maksudnya ya ini pasti bakal menjadi tantangan besar banget buat Hansi Flick, karena yang Barcelona butuhin itu kan ya musim lalu adalah semifinal. Dia maksudnya pengen juara UEFA Champions League karena ini 10 tahun. Kalau misalnya mereka tersingkir di leg kedua, udah 10 tahun mereka nggak juara UEFA Champions League gitu. Untuk klub sebesar nama Barcelona sih ya agak sesuatu ya sebenarnya 10 tahun gitu. Arsenal udah berapa ratus tahun ya menang Champions League. Emang sesuatu. Coba ini, Ulun kan sering banget memuji juga salah satu kepingan penting di Hansi Flick itu adalah Cancelo ya. Palingnya di musim ini dia bisa jadi penopang juga, dan ya ini gue inget, ini City lagi gitu ya. Cancelo yang maksudnya berperan bagus juga gitu. Gimana lu ngeliat sistemnya Hansi Flick ini di dalam hal ini UCL ya. Tahun lalu kan juga sempat ada game yang seru banget lawan Inter kan. Siapa yang lebih banyak golin lah yang menang gitu kan. Kalau misalnya lu tanya apa nih sistemnya Hansi Flick? Ya bisa sistem, terus Cancelo ada di sana, dan juga bagaimana kiprah mereka di Champions. Cancelo tuh didatengin gara-gara apa, Dok? Gue mau tahu dulu, Dok. Gara-gara waktu itu Barcelona tuh lagi butuh pelapis fullback, fullback. Soalnya si Koundé sama si balik. Ini correct me if I'm wrong ya, kalau nggak salah tuh balik kiri. Ada yang cedera salah satu, terus akhirnya mau nggak mau harus si datengin salah satu fullback. Nah, Cancelo padahal lagi di Al Hilal, itu baru resmi di Al Hilal, bahkan baru setahun atau kalau nggak salah. Iya. Langsung dibeli sama Barcelona dan masih di loan ya? Masih di loan. Berarti sama kayak Rashford dong, Iya, masih di loan. Punya duit mereka. Iya, makanya dengan belinya dari Al Hilal malah bisa. Gue gak tahu ya expect-nya apa gitu ke Hansi Flick kalau misalnya nyampe ada tagar Hansi Flick out tuh kayak dengan ini nggak tahu, tapi kan ini balik lagi nih di timeline gue. Iya, di timeline kalau misalnya ada gue nggak tahu di timeline gue nggak tahu gitu kayak apa ekspektasi dia terhadap Hansi Flick dengan transfer yang kayak gini di UCL. Sedangkan lu di liganya tuh perform loh. Back to back, bisa jadi back to back. Iya, bisa jadi back to back, apalagi dengan apa, Dok? Berapa poin, Dok? Sekarang beda 7 poin. Dan menurut gua dengan kayak gini nih, kalau lu mau perform di UCL sih rada berat, karena UCL kan yang paling penting kan kedalaman skuad kan. Kita bisa lihat lagi. Kalau misalnya emang di liganya perform sih menurut gua selagi transfer lu gitu-gitu aja sih berat sih. Kalau kesempatan second leg menurut lu? Ada kesempatan banget. Barcelona. Iya, bisa second leg. Menurut gua bisa, tapi kayak Atleti kalau misalnya nggak main negatif football kayak biasanya sih bisa sih. Ya kan udah pernah dibahas. Kesempatan nih menjadi pembeda mungkin Barcelona bisa ini outscore the aggregate ini. Iya, menurut gue sih dengan menjadi Barcelona seperti biasanya nggak ada jalan lain, apalagi udah ketinggalan 2-0 ya mau nggak mau satu itu sama menjaga pressure, menjaga sustain serangan ke Atleti dan tetap agresif. Nggak ada ini lain gitu. Karena buat gue sih kalau misalkan lu malah berhati-hati, Atleti tuh ya gue udah unggul 2-0 ya udah gue perlu apa lagi gitu. Gue bisa aja defensif gitu. Sebenarnya ada satu ini problem juga dari Atletico, karena si Hanko ini cedera karena dia tuh salah satu center back pairingnya yang sering sama Lenormand lah di belakang di Atletico. Jadi kalau cedera sebenarnya ada pemain yang bagus, Mark Pubil. Tapi kemarin Pubil kartu kuning nih. Lucu namanya. Kartu kuning dia si Mark Pubil. Mark Pubil kalau nggak salah mantan pemain Barcelona deh. Lama sih deh kalau nggak salah ya, correct me if I'm wrong. Si Mark Pubil kartu kuning, dia miss second leg. Jadi mau nggak mau kayaknya harus mainin Longley. Yang dimana Longley waktu di La Liga kemarin ngasih assist ke Giuliano Simeone. Tapi mungkin sebelum gua nutup ya,
gue mau ngapresiasi dikit sih. Lamine Yamal gila Iya, bro match setuju kemarin. gua kalau itu. Trash itu orang itu benar-benar Individual brilliance banget ya. Apa kayak gila tim gue kalah, gue harus step up. Itu dia step up banget bro. Dia ngelewatin 2, 3, 4 pemain Atletico sendiri. Tapi sayangnya pada saat udah mau nyampe depan gawang, End produknya. bukan yang udah keburu dihadang sama pemain Iya, Atletico 5 makanya gitu. iya. Jadi kayak buset kata gue ini Setelah tuh ngelewatin 4 masih ada ada lagi filternya nambah lagi gila dan Iya. dia benar-benar membahayakan pertahanan Atletico banget sampai dia kemarin ada sempat kesel juga, ada beberapa momentum dia kayak marah sama temennya, kok lu malah ngelakuin shot, kalau lu ini kenapa nggak apa kita santai dulu aja, keep the ball dulu atau gimana gitu. Jadi kayak dia kemarin makanya valid dia sampai di full time dia sampai jongkok gitu Sampai kecapean karena mukul-mukul gila gini itu. ada bagian mukul-mukul Ada mukul gini. lapangan. Ada mukul gini Karena juga. momen yang tadi Waldo bilang yang individual brilliance Lamine Yamal itu nggak cuma sekali, itu cuma sekali, bener. ada Cuma berkali-kali itu. Kayak dia udah gua harus jadi Messi nih kayaknya nih kayak gitu. Dan sebenarnya kalau dilihat dari pemain Atletico juga tadi dari beberapa nama yang Waldo sebut aja ya, minimal ada 3 pemain ya, Pubil, terus Longley dan Griezmann yang pernah main di Barcelona Iya. juga anyway. Iya. Gitu. Dan sebenarnya ini bukan kali pertama Barcelona mengejar agregat besar, ya kan dua ya relatif ini karena Copa del Rey 4, Betul. ya kan. Sebenarnya second leg-nya mereka ngejar 3. Tapi ya udah cukup. Cuma emang Atletico cukup. nggak kejar gitu. Dan di Camp Nou waktu itu tapi Nah, tapi itu juga jadi faktor. Mereka ngejarnya di kanan sendiri. Terus di momen itu ada Kubarsi dan Rafinha. Ini yang mereka nggak punya kan di sini. Iya, Di second leg. Kubarsi dan Jadi Rafinha. akan butuh ini ya, butuh hal lebih lah Betul. untuk bisa menang gitu. Terakhir ada update Kanjuruhan. Kanjuruhan pertandingan Arema versus Persebaya masih 28 April, tapi tensi sudah panas. Koordinasi intensif, makanya nih selalu digalakkan ya, koordinator wilayah, komunitas hingga tokoh Aremania di Malang Raya dan luar kota tuh semuanya udah berembuk gimana caranya supaya ini jadi aman gitu. Nah, hasilnya kemudian disepakatin nih komitmen bersama untuk menjaga kondusivitas pertandingan dan menjamin keamanan bagi Persebaya. Lalu komitmen tersebut mencakup larangan segala bentuk kekerasan baik di dalam maupun luar stadion. Penghormatan kepada tim tamu, ofisial dan juga wasit juga perlu dilakukan gitu. Yes, dan di episode selanjutnya kita akan membahas review Sporting CP, bukan Sporting Lisbon, ingat udah di post Sporting juga Club. sama Box to Box Geographic. Portugal. Ya, CP itu klub di Portugal menghadapi Arsenal dan juga review Paris Saint-Germain menghadapi Liverpool dan preview The Pride of London Chelsea menghadapi Manchester City. Pride of London nih. Oh, ini Pride of-